Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kalau sudah terdengar suara saya, silakan ketik yes, gitu ya. Kalau belum, nanti saya akan coba beresin dulu. Kayaknya udah kedengar ya. Ketik yes ya, kalau sudah terdengar. Oke, oke, terima kasih. Dan insya Allah ini setelah ini rekamannya ada. Dan nanti kita akan mulai rekamannya akan saya simpan secara private di YouTube. Nanti linknya akan saya berikan di grup. Jadi saya tidak akan mengupload secara umum, tapi nanti akan dibuat secara private supaya teman-teman hanya teman-teman yang bisa melihat dan videonya ini bisa dilihat dari mulai awal dan kita mungkin ada beberapa materi yang akan saya berikan, banyak materi yang akan saya berikan secara dengan menggunakan YouTube. Kecuali mungkin ada beberapa soal yang saya berikan dengan didiskusi melalui Telegram. Ya, pada kesempatan kali uh, ini pada kesempatan kali ini kita akan memulai. Ada beberapa teman saya harus membalas dulu teman-teman yang apa yang banyak bertanya di grup ya. Jadi supaya teman-teman supaya teman-teman tenang. Setiap Zoom, insya Allah kalau nggak lupa, bisa kadang-kadang saya juga lupa, ada rekamannya. Dan mohon kerjasamanya nanti setiap Zoom, mic-nya tolong dimatikan, ya, mic-nya di-mute kan, supaya tidak mengganggu teman-teman. Nah, saya mute semuanya. Nah, pada malam ini tidak ada yang lebih, bukan tidak yang lebih. Saya hanya akan memberikan penjelasan umum tentang SKD, dan mungkin akan lebih efektifnya kita belajar. Anda akan saya berikan mundur, waktunya mundur. Jadi kalau kemarin sampai tanggal 23 Februari, kemungkinan mundur saya berikan sampai dengan akhir Februari waktunya. Karena beberapa waktu saya tidak bisa fokus untuk memberikan materi kepada Anda. Jadi mungkin nanti akan saya berikan sampai dengan bulan akhir Februari lah. Sampai bulan Februari ini saya berikan. Nah, pada kesempatan kali ini uh, saya saya nggak pakai kamera karena saya sedang di luar kota, kebetulan lagi di Jogja. Saya sedang memberikan pelatihan pada teman-teman yang uji kompetensi, jadi saya nggak menggunakan kamera yang bagus. Dan untuk malam ini, oh ya, penjelasannya berarti ya, nama saya Hendy. Nama saya Hendy, kemudian S1 saya dari UGM, S2 saya dari UI. Kemudian apa ya? Saya jadi pembimbing untuk SKD itu sejak tahun 2018. 2018 sudah cukup panjang berarti ya. Saya membimbing teman-teman yang persiapan tes CPNS termasuk juga tes P3K. Nah, ini penjelasan umumnya dan nanti teman-teman yang dari mananya nanti kita akan tanya di grup Telegram saja lah ya. Nah, ini teman-teman ada alur ya, ada alur seleksi kompetensi dasar itu ada alurnya. Yang pertama adalah seleksi administrasi ya, seleksi administrasi. Jangan lupa teman-teman yang tenaga kesehatan ada yang menggunakan STR, ada yang tidak. Ini harus dilengkapi. Jadi teman-teman yang sekarang mulai bersiap-siap ancang-ancang ya untuk mempersiapkan diri karena lebih baik Anda persiapan sebelumnya, ya persiapan sebelumnya. Dan teman-teman kita akan melakukan terus bimbingan di grup umum. Kalau setelah bulan Februari akan saya berikan bimbingan di grup umum. Mungkin juga nanti ada Zoom umum dan lain sebagainya sehingga persiapan Anda sampai ujian itu benar-benar sudah siap.
Kemudian ada seleksi kompetensi dasar, jadi ada 3 tes. Yang pertama seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar. Dari seleksi kompetensi dasar ini, misalnya formasinya ada 3, maka yang diambil adalah 3 kali 3. Yang diambil berarti 9. Jadi teman-teman nanti ada memiliki kesempatan, Anda harus bersaing melawan 2 orang lagi kalau Anda dinyatakan lulus SKD. Setelah SKD, maka akan muncul itu yang namanya SKB sesuai dengan bidang ya. Dan kecuali pendaftar dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan ex tenaga honorer K2. Kalau untuk tenaga kesehatan tahun ini kemungkinan besar itu P3K. Tapi ada beberapa daerah tertentu yang menyelenggarakan CPNS, misalnya Papua Barat dan Papua itu menyelenggarakan PNS di samping daerah-daerah yang lainnya. Jadi Anda pastikan pada BKD apakah tahun ini di daerah, pastikan apakah daerah Anda untuk tetap nakes ya, daerah Anda mengajukan untuk CPNS atau tidak. Karena nanti kalau misalnya yang nakes itu bisa pindah ke P3K. Itu ada 3 seleksi yang harus Anda pahami, ya, yang administrasi, seleksi kompetensi dasar, SKD, dan seleksi kompetensi bidang. Kemudian selanjutnya ini materinya dengan menggunakan mind map, ya, materinya dengan menggunakan mind map. Yang pertama TIU, ya, ada TIU. Ya, ada TIU itu adalah terkait dengan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis. Itu TIU, dan nanti pun akan saya berikan mind map materi-materi yang akan saya berikan, beberapa sudah saya berikan. Kemudian kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runut dan sistematis. Kemudian ada kemampuan figural, kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisis gambar, simbol, dan diagram. Kemudian juga ada kemampuan perban, kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir adalah kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasional, perhitungan angka, dan melihat hubungan di antara angka-angka. Di TIU ini nanti ada khusus saya bagi-bagi. Nah, misalnya hari ini kita belajar tentang analitik, kemudian hari ini belajar tentang perba. Jadi nanti ada jadwal belajarnya yang saya siapkan satu persatu ya. Jadi kita akan fokus belajarnya sesuai dengan materi atau submateri yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah TWK. Ya, yang kedua adalah TWK. TWK, TWK. TWK itu tentang apa? Yang pertama tentang integritas. Kalau Anda kemarin pernah ikut ujian P3K, maka ada namanya integritas. Nanti akan kita bahas apa sih integritas. Kemudian ada nasionalisme, bela negara, kemudian pilar negara, bahasa Indonesia juga ada, kemudian Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, kemudian sistem tata negara, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan ada tambahan kemarin anti radikalisme, ya belum masuk ke sini. Kemudian peran Indonesia dalam narkoba, kemudian kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, itu dari TWK. Biasanya di TWK kita bukan alergi ya. Berarti namanya TWK itu biasanya ada nggak pasal-pasal dan lain sebagainya. Nah, pasal-pasal dan lain sebagainya nanti akan saya buatkan materi khusus supaya Anda tidak terlalu pening dalam menyelesaikan soal-soal itu. Jadi pengalaman tahun-tahun kemarin yang menjadi momok bagi teman-teman adalah apakah ada ada pasal-pasalnya enggak. Dan tahun-tahun kemarin itu lebih banyak seperti TKP katanya, seperti TKP. Nanti akan saya coba
ulangi, urai satu persatu, kita lihat FF tahun kemarin. Jadi nanti kita mendapatkan nilai-nilai yang ataupun soal-soal yang memiliki karakteristik baik. Dan kemudian ada TKP, beda ya TKP. TKP sebenarnya sama. Kemarin itu ada sosio, kalau di P3K itu ada yang namanya kompetensi manajerial. Kurang lebih TKP itu seperti itu. Tapi kalau di sini kita bisa banyak banget nih. Kalau di sana hanya 8, kalau di sini kita hitung 15 kalau nggak salah. Yang pertama pelayanan publik, kemudian sosial budaya, kemudian teknologi informasi komunikasi, kemudian profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain, beradaptasi, pengendalian diri, bekerja dan mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan menggerakkan orang lain, mengkoordinir orang lain, dan kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Itu di TKP. Dari masing-masing materi di TKP nanti ada tip dan triknya bagaimana menjawab itu. Kalau TKP jawabannya tidak ada yang salah sehingga Anda harus mendapatkan jawaban dengan poin 5. Dengan poin 5 bagaimana caranya mendapatkan poin 5? Nanti akan saya berikan tip dan triknya supaya tidak terjebak dengan Anda mendapatkan nilai 1. Begitu pula di TWK bagaimana tip dan triknya. Kalau di TIU jelas nanti ada tip dan triknya bagaimana menghitung secara cepat, bagaimana mengalihkan, bagaimana deret itu, bagaimana deret, bagaimana verbal, tip dan triknya, apa yang harus dipahami, kemudian berpikir logis, yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Termasuk juga figura, ya figura. Misalkan gambar ini bergeser ke urutannya bagaimana, Anda bergeser berapa derajat sehingga Anda paham. Dan di sini biasanya yang tertukar adalah tergantung, bukan tertukar ya. Artinya figural ini biasanya tergantung dari kemampuan spasial. Kemampuan spasial adalah kemampuan untuk membayangkan ruang dan waktu. Untuk waktu dan ruang dan waktu, kalau Anda pinter menghafal tempat, sekali aja ke sebuah tempat Anda tidak nyasar, maka kemampuan spasial Anda tuh bagus ya. Dan tapi kalau misalnya kerjaan nyasar aja mulu, berarti kemampuan spasial Anda kurang. Contoh misalnya ini gambar ini ditambah, dikurangi dan lain sebagainya. Nanti kita belajar satu persatu, belajar bagaimana komposisinya pun nanti akan kita pelajari di TIU. Jadi teman-teman, dari mulai saat ini kita akan mulai belajar bersama-sama. Kemudian selanjutnya tentang sistem penilaian dan waktu. Nah, ini penilaiannya bagaimana? Jumlah soal itu ada 100 soal, jadi Anda 90 menit ya, 90 menit untuk waktunya. Kemudian Anda tinggal bagi 90 dibagi 100 itu seperti apa? 0,9 berarti berapa ya? 50-an lah ya, 50 detik ya. Ya, 50 detik satu soal ya. 100 ya. Anda tinggal, jadi tidak kurang dari 1 menit ya, kurang dari 1 menit itu. Jadi bagaimana kalau misalnya mensiasati ternyata soal itu sulit? Yang pertama, bahwa di ujian SKD itu tidak ada pengurangan, maka Anda apapun yang terjadi, Anda harus mengisi soal. Diisi saja karena tidak ada pengurangan. Kalau benar, Anda mendapatkan 5, kalau salah, Anda tidak mengalami pengurangan. Sehingga harapan kita Anda mendapatkan kesempatan, probabilitas, kemungkinan untuk mendapatkan nilai tinggi. Jadi kalau dibiarkan kosong itu eh, kemungkinan untuk benar itu 0%. Tapi kalau Anda nembak, Anda menembak, walaupun Anda nembak,
Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 20%. Jadi tidak boleh dibiarkan soal sedemikian rupa hilang. Kemudian untuk TWK dan TIU tadi sudah dijelaskan kalau salah itu 0, kalau benar itu 5. Dengan demikian TWK dan TIU itu Anda tidak boleh, sekali lagi tidak boleh meninggalkan jawaban kosong. Tidak boleh memberikan jawaban kosong dan Anda tidak boleh membiarkan jawaban begitu saja, lewat begitu saja. Sehingga harapan kita, walaupun Anda mendapat dengan cara nembak tadi, nah ini biasanya saya biarkan, saya kemukakan pada teman-teman bahwa nembak atau insting, kadang-kadang insting kita pun menjadi senjata yang ampuh pada saat kita mengisi atau menjawab soal. Nah, bagaimana apa yang dimaksud insting biasanya? Oh, perasaan ini deh jawabannya. Nah, kalau sudah ada perasaan ini, maka Anda tidak boleh, ya, tidak boleh mengganti jawaban yang sudah Anda buat itu sampai dengan Anda yakin 100% bahwa jawaban Anda itu benar. Jadi eh, harapannya dengan demikian kita mendapatkan nilai. Jadi isi jawaban walaupun harus nembak, isi walaupun menggunakan eh, insting, juga gunakan logika yang bisa Anda gunakan. Kemudian TKP sudah saya jelaskan tadi, TKP itu ada penilaiannya, tidak ada yang salah, tetapi Anda harus memberikan penilaian atau mendapatkan nilai poin 5, poin 5 ya. Jadi Anda harus mendapatkan poin 5. Tidak boleh kurang, bahwa Anda harus mendapatkan nilai yang tinggi dengan cara mendapatkan poin 5. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar. Jadi nanti ada jadwal yang saya susun. Biasanya untuk hari Senin dan Selasa. Hari Senin dan Selasa kita menggunakan untuk TIU. Karena biasanya TIU itu jadi mau hitung-hitung matematika gitu ya, TIU. Senin Selasa kita TIU, kemudian Rabu TWK dan TKP hari Kamis. Hari Kamis dan biasanya kalau hari Jumat biasanya ada Jumnya Jum umum biasanya, dan hari Minggu kita biasanya tryout. Jadi hari Minggu untuk tryout mungkin bulan bulan ini belum bisa menggunakan CBT online atau CAT online, tapi nanti insya Allah bulan Februari kita sudah bisa menggunakan CAT. Jadi insya Allah kita bisa memberikan apa yang lebih baik pada teman-teman semuanya. Dan nanti setiap TWK, TIU, dan TKP akan kita berikan catatan, akan berikan tips dan trik, mungkin juga nanti e-booknya akan saya berikan. Harapannya Anda mendapatkan nilai yang paling tinggi. Ya. Nah, nilai yang paling tinggi, kenapa saya mengatakan nilai yang paling tinggi? Karena tidak cukup Anda mendapatkan hanya lewat passing grade, itu tidak cukup ya. Tidak cukup, tapi Anda harus mendapatkan nilai yang tinggi. Pada kesempatan saat ini ada informasi umum ya, informasi umum untuk TWK. TWK itu 75, TIU 80, dan TKP 143. Itu passing grade-nya. Sehingga Anda bisa memperkirakan kira-kira saya harus benar berapa dari jumlah soal yang diberikan. Ada yang tahu nggak berapa jumlah soal TWK berapa, TIU berapa, TKP berapa? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman silakan, boleh. Ada yang sudah pernah ikut ujian? Boleh dong dibuka, sekarang dibuka, boleh sambil jalan dibuka. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang pernah mau ikut ujian, boleh dibuka mic-nya. Semuanya mendengarkan dulu sekarang. Gak apa-apa ya, karena ini juga
baru awalan, jadi baru penjelasan umum saja, karena kita belum belajar apa-apa. Tadi sudah saya katakan bahwa pembelajaran efektif kita akan mulai, yang paling efektif kita akan mulai minggu depan. Dan besok pun akan ada tugas yang harus Anda baca. Kemudian hari Kamisnya mungkin akan saya berikan untuk TKP. Hari Jumat insya Allah ada Zoom lagi. Kemudian karena hari Minggu ini saya masih harus jadi pelatih, jadi masih membagi waktunya rada sempit sehingga saya pastikan untuk minggu depan kita sudah mulai efektif dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya minggu-minggu ini pun ada beberapa materi yang akan saya berikan bisa melalui Zoom ataupun Telegram. Oke, kita lanjutkan sambil berjalan saja. Kemudian formasi khusus untuk TIU. Nah, ini cum laude, ini harus 85. Yang cum laude juga jangan lupa, bukan karena mentang-mentang cum laude, ya, tapi cum laude dari akreditasi A. Misalnya saya jurusan UI, S1 saya UGM, maka saya harus cum laude dari UGM. Ya, kalau kasus dengan akreditasi A atau unggul, ya, saya unggul. Tapi teman-teman yang akreditasinya masih C, nah ini kemarin sempat menjadi polemik. Apakah yang C itu bisa lolos tes administrasi selama terakreditasi tahun kemarin masih bisa lolos ya, tahun kemarin masih bisa lolos. Jadi kalau belum eh, yang menjadi masalah kalau belum terakreditasi itu yang menjadi masalah. Kemudian ada disabilitas, akumulasinya 70 untuk you, disabilitas, kemudian ada Putra Papua. Tahun kemarin ini masih tahun kemarin karena ya tahun sekarang belum ya. Kemudian untuk honorer SK3, K2 itu sekarang masuk ke P3K. Jadi tidak ada lagi di CPNS. Kemudian diaspora, yang kerja di luar negeri, siapapun yang di luar negeri itu menjadi diaspora. Ini alurnya, teman-teman, ini alurnya dari peserta datang sampai dengan Anda melihat hasil, Anda registrasi, Anda pemberian kepada petugas lokal, peserta ruang tunggu melihat tutorial, body checking peserta masuk ruang CAT, dan peserta melihat hasil sesi di papan pengumuman. Ini online sehingga apa ya, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan lebih transparan lagi, sehingga kalau ada orang-orang saya mampu menjadikan Anda sebagai PNS bayar 250 juta, Anda jangan 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 mau jangan mau kalau ada orang-orang yang sanggup seperti itu karena semuanya online. Silakan teman-teman, kalau penjelasannya sampai di sana dulu untuk hari ini. Silakan teman-teman kalau mau bertanya, saya buka pertanyaan karena kita masih pendahuluan, ya, masih pendahuluan. Silakan teman-teman. Ternyata kita hanya berapa orang nih? 11 orang dengan saya. Silakan dari mulai Bu Penny, Bu Nur Fitriani, Bu Yuli, Bu Rike, Bu Umi, Bu Andriana ya, Bu Andriana, Bu Astiwi, Mas Catur, Bu Wita, dan Bu Mia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu, Bapak Ibu kemarin sudah saya berikan materi sedikit yang ada di e-book. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membaca. Oh, tahun ini, nah ini yang belum. Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Asdiwi ya. Tahun ini belum, tapi kemungkinan sama dengan tahun tahun 2009, nah, apa tahun 2019 sama dengan tahun sekarang, jadi kemungkinan sama gitu. Baru kemungkinan Bu ya. Tapi kalau kita inginnya jangan hanya lulus PG, tetapi harus melewati nilai PG tersebut. Jadi jangan sampai mau PG ya, hanya sampai PG. Silakan yang
Mau bertanya lagi, silakan. Boleh ketik atau kalau nggak mau bersuara boleh diketik. Silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belajar dengan saya untuk belajar tiap malamnya. Kalau kemarin saya janjikan sampai dengan tanggal 23, maka karena ada beberapa kesibukan yang saya alami, maka Bapak Ibu akan belajar yang tiap malam 2 jam itu, atau tiap hari 2 jam itu selama akhir sampai dengan akhir Februari. Ya, akhir Februari. Setelah akhir Februari, Bapak Ibu masih bisa ikut Zoom dengan saya, juga masih bisa kuis. Kuisnya juga harian. Kuis harian, jadi tiap hari ada kuis. Nanti jamnya, jam berapa kita kesepakatan kuisnya. Bisa jam 2 atau bisa jam 1. Nanti tiap hari ada 10 soal yang saya berikan, sehingga Bapak Ibu belajar untuk menentukan apa ya, menentukan merespon secara cepat, belajar menentukan jawaban yang benar, walaupun bagaimana caranya supaya jawaban itu benar. Dan Zoom, kuis, tryout, itu Anda bisa sampai dengan menjelang ujian. Jadi sebenarnya bagi orang-orang yang gabung duluan, itu Anda mendapat keuntungan, materinya akan lebih banyak diterima, karena link itu akan saya berikan dari mulai besok, minggu depan, itu link terus harus nambah terus sampai dengan ujian. Sehingga semua materi itu akan saya berikan melalui Zoom. Ya, untuk penjelasan-penjelasan materinya, supaya ada interaktif. Kalau misalkan hanya dari Telegram, pengalaman saya memberikan materi dari Telegram itu lebih efektif juga, tetapi kurang kalau kita gabung antara Zoom dengan Telegram. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu dibimbing, bapak ibu dibimbing secara live dengan saya, langsung dengan saya Anda bisa bertanya langsung dan lain sebagainya. Sehingga harapannya bapak ibu paham, ya. Bukan hanya tahu tapi paham bagaimana mengerjakan soal. Itu harapannya. Nah ini untuk nakes apakah masih fokus? Nah, kalau nakes kemungkinan kalau saya lihat dari penjelasan dari Bu Dirjen, kemungkinan masih P3K ya. Jawa masih fokus ke P3K. Kecuali ada banyak orang nakes yang pensiun. Makanya kalau cari aman sih, kalau saya sih mengatakan bahwa nakes itu akan lebih nyaman kalau Anda ngambil P3K. Ya, mengambil P3K. Kenapa ambil P3K? Kalau Mas Caturnya belum usia 35 tahun, karena daripada bimbang, kelihatan enakan Anda ngambil P3K. Ya, P3K. Kalau masih misalnya 30 tahun, ya udah. Nanti kalau udah mulai, kalau untuk P3K, awal tahun katanya akan dikemukakan berapa kebutuhannya, formasinya. Tapi kalau untuk CPNS saya belum ada kabar, kemungkinan April ya, April ya, masih Aprilan. Jadi enaknya cek dulu ke BKD, ya Mas Catur, cek ke BKD, dari BKD informasinya seperti apa. Kalau daerah saya di Tasik, saya punya kenalan orang BKD, dan nanya, ini kalau untuk nakes, Tasik bagaimana? Oh, nakes masih P3K Kang, katanya. Ya udah, saya udah Tasik, ada orang lamar dari Tasik, ya udah pindah lu ke P3K. Itu Mas Catur. Jadi cek dulu ke PKD, tanya apakah daerah tersebut membuka lowongan tahun depan. Itu kan biasanya perencanaan itu dari daerah. Formasi itu muncul dari daerah kalau daerah itu mengajukan formasi. Oke. Silakan yang lainnya. Kalau Papua dan luar Jawa kemungkinan ada beberapa daerah yang kalau Papua udah jelas ya, karena ada pemekaran. Pemekaran Papua Barat itu sudah jelas membutuhkan CPNS yang banyak. Ada lagi? Silakan bertanya. Jadi nanti ini ada rekamannya bagi teman-teman. Nanti kalau ada Zoom, Anda kelewat, rekamannya insya Allah ada, dan linknya, tapi mohon maaf,
Nanti akan saya edit dulu sehingga membutuhkan waktu yang mungkin besoknya baru saya linknya akan masukkan. Biasa sih cepat, tergantung juga saya tidak mau mengatakan oh, langsung ada linknya, jangan, karena kadang-kadang internetnya pun bermasalah kadang-kadang. Oke, coach, kita pretest sudah selesai, tapi pembahasan belum selesai yang saya baca. Apakah saya bisa lihat pembahasan? Kalau untuk pretest itu tidak ada pembahasan ya. Ya, yang benar Mas, ini dulu Bu Astiwi berarti lebih duluan P3K. Iya, kemungkinan lebih duluan P3 kalau mendengarkan penjelasan dari Bu Dirjen. Untuk nakes loh ya, untuk nakes. Nah, ya, kemungkinan saya kan baru teori kemungkinan. Jadi untuk pretest hanya keluar soal saja, tidak ada jawab pembahasan karena ya nanti kita bahas akan kita bahas masing-masing bisa di Zoom, bisa di Telegram ya. Kemudian untuk mengisi TO apapun kuis harus diisi serentak. Kalau kuis, kalau TO enggak. Kalau kuis seharusnya sih bisa diisi kapan saja Anda mau seharusnya. Tapi ingat nanti ada karena kuisnya di Telegram nanti akan saya berikan penjelasan bagaimana supaya tidak gagal untuk mengikuti kuis. Jadi jangan sampai Anda mengikuti kuis tiba-tiba tanpa mendengarkan penjelasan dulu. Nanti akan saya jelaskan dulu bagaimana cara mengikuti kuis ya. Karena beberapa teman kadang-kadang terus aja star, padahal nggak boleh seperti itu. Nanti ada penjelasannya. Kalau TO kapan? Jadi kalau Anda TO masuk hari ini, kalau Anda kan sudah masuk gabung hari ini, maka sampai dengan ujian TO itu tiap minggu itu ada terus. Jadi Anda berapa kali TO? Jadi kalau ada yang nanya berapa kali TO, hitung aja sendiri gitu. Hitung aja sendiri. Ada tiap minggu ada TO, tiap minggu ada TO. Dan biasanya saya sediakan waktu beberapa hari misalnya untuk pembahasan TO, misalkan kita sediakan waktu lah. Karena bentuk soal sebenarnya sama, tinggal yang berbeda adalah angka-angkanya biasanya. Itu ya untuk Bu Yuli. Ya, Bu Juli. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Silakan, mumpung kita masih di awal-awal. Karena baru 11 orang, baru 10 orang dengan 11 dengan saya. Jadi, teman-teman, kita belum apa-apa, baru belajar gambaran umum dulu. Ya, barang tolong dibaca sedikit-sedikit materi yang sudah saya berikan di grup materi, sehingga Anda mendapatkan gambaran yang nyicil lah sedikit-sedikit. Ya, nyicil lah sedikit-sedikit. Silakan teman-teman, kalau ada lagi pertanyaan. Dan untuk waktu nih, untuk waktu belajar teman-teman, untuk SKD saya memplot waktu itu pukul 3. Memplot itu pukul 3. Kalau enggak antara pukul 3 dan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Nanti saya coba plotting ya, plotting jadi waktu Anda sore hari untuk belajar SKD. Nah, sore hari untuk belajar SKD. Silahkan, nanti jadwalnya akan saya buat ya, berikan kepada Anda. Siapa yang lengkap ya tentunya. Oke, pertanyaan lagi nih. Pak, untuk ada info COS Maluku? Belum ada untuk yang aman itu Ibu Andriana cek ke BKD lebih dari awal, cek aja ke BKD mengajukan nggak, karena bulan-bulan ini mereka mengajukan sampai bulan Februari awal mereka mengajukan formasi. Cek aja ke BKD, mudah-mudahan ada CPNS-nya. Oke. Yang pasti Papua itu sudah pasti. Kecuali Anda kalau ada yang jaksa, hakim, penjaga tahanan itu CPNS kalau nggak salah di kejaksaan. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaan boleh dikirim di Telegram sehingga saya bisa merespon. Mohon maaf kalau ada kadang-kadang telat, tapi lebih enak kalau bertanya di grup supaya kita saling mungkin ada pertanyaan yang sama, tetapi teman-teman nggak enak nanyanya dan lain sebagainya, sehingga eh, semua akan paham. Karena ini adalah awalan, nanti selanjutnya besok kita lihat apakah, karena besok pun saya masih memberikan pelatihan, jadi nanti ada pengumuman besok apakah sesuai on time atau bagaimana, besok pagi akan saya berikan ya. Untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian dulu karena ini ada pendahuluan saja, hanya penggambaran umum saja, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan mulai efektif minggu depan, tetapi minggu sekarang secara umum akan saya berikan misalnya tips dan trik dan lain sebagainya, mungkin bisa secara umum hari minggu ini, termasuk mungkin untuk TKP hari Kamis itu masih bisa, Rabu sekarang ya, hari Kamis masih bisa saya memberikan untuk TKP trik dan tip dan triknya gitu ya, supaya penjelasan awalnya mungkin minggu-minggu ini saya lebih fokus penjelasan saja, dan kita mulai berbagi, dan Anda jangan lupa membaca materi-materi yang akan saya berikan, dan yang sudah tolong dibaca supaya Anda mendapatkan kemungkinan yang lebih baik dalam belajar. Sampai saat ini dulu untuk pertemuan awal, kita belum ngapa-ngapain, dan saya sudah janji tadi akan memberikan waktu tambahan di bonusan supaya nanti akan semakin dekat ke waktunya. Bagi teman-teman, jangan lupa cek di daerah masing-masing apakah ada informasi untuk CPNS. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.